Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia, nah di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku manusia. Nah, dari segi biologis, perilaku itu adalah aktivitas atau suatu kegiatan dari organisme atau makhluk hidup tersebut berperilaku. Maka perilaku manusia itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan dari manusia, baik yang dapat diamati secara langsung ataupun tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa sih bentuk-bentuk perilaku itu? Bentuk-bentuk perilaku itu terbagi dua, yaitu ada perilaku tertutup atau covert behavior dan perilaku terbuka atau overt behavior. Nah, lalu jenis-jenis perilaku. Nah, menurut teori Bloom, jenis perilaku itu terbagi menjadi 3 domain. Pertama itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu selanjutnya itu adalah proses terjadinya perilaku. Nah, prosesnya itu ada 5, yaitu pertama awareness, lalu interest, evaluation, trial, dan terakhir adalah adaption. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arina Marjani dari kelompok 8 KPI 3A. Di sini saya akan membahas tentang pengertian faktor sosial. Jadi teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor memiliki arti peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sedangkan sosial memiliki arti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, faktor sosial merupakan peristiwa yang berkenaan dengan masyarakat. Faktor sosial juga dapat diartikan dengan faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Komponen yang terdapat di dalamnya ada kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Selain itu, faktor sosial juga merupakan orang-orang yang ada di masyarakat yang selalu berkomunikasi dan berintegrasi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga merupakan faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, kebebasan berpolitik, serta hubungan kemasyarakatan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup yang lainnya yang ada di bumi ini. Karena manusia memiliki akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya yang menyebabkan manusia ini bisa mengalami perkembangan dan perubahan baik dalam fisiologis ataupun psikologisnya. Perubahan yang terjadi pada manusia ini akan menimbulkan perubahan pada perkembangan pada pribadi manusia atau tingkah lakunya. Pembentukan perilaku tidak dapat terjadi dengan sendirinya atau tanpa adanya proses, tapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenan dengan objek tertentu. Ada 2 faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang manusia, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir. Contohnya yaitu kecerdasan, motivasi, dan agama. Yang kedua ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan keagamaan seseorang tersebut. Contohnya yaitu ada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Saya Arif Ramadan dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang cara mengatasi faktor sosial. Yang pertama yaitu dengan mensosialisasikan nilai dan norma sosial. Permasalahan sosial dapat dicegah sebelum terjadi dengan upaya preventif, yaitu dengan cara mensosialisasikan nilai dan norma sosial secara intensif. Kemudian yang kedua yaitu dengan mempertegas sanksi sosial bagi para pelanggar. Sanksi tegas tentu saja akan membuat efek jera bagi para pelanggar
sehingga permasalahan sosial dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai dengan pemerataan pembangunan hanya menciptakan perekonomian yang lemah. Pembangunan penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi per kapita. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan sistem yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Upaya pemerataan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah antara lain melalui pembangunan sekolah, pengadaan dana BOS, serta kejar paket A, B, dan C. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara menyediakan modal usaha. Bantuan modal usaha melalui sistem pemantauan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Melalui bantuan modal usaha diharapkan dapat membuka lapangan usaha mandiri, bahkan dapat meningkatkan perekonomian. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.